Politik dijadikan barang najis dan asing bagi rakyat kecil sehingga harus dijauhi. Padahal menjauhkan rakyat dari akses politik adalah tindakan sistematis menjauhkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. Literasi politik seiring dengan waktu mengalir dalam hati kaum pekerja, hingga pada satu titik kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pemuda, hingga penyandang disabilitas menyadari pentingnya kelas pekerja untuk ikut ambil bagian dalam membangun alat politiknya sendiri. Petani harus puasa, jangan sampai petani dikasih racun. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Haryoseno, biasa dipanggil Aldi. Saya berkuliah di Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Pidana. Dan hari ini saya juga terlibat di dalam Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. LMID memang berdiri sejak tahun 99. Dalam perjalanannya, dalam prakteknya memang dia menempatkan dirinya terhadap 3 perguruan tinggi yang hari ini kita pegang teguh. Itu yang menjadi nilai entitas penting dari mahasiswa dan kaum muda, sehingga untuk bagaimana menghubungkan antara kampus dengan masyarakat itu menjadi terjadi terhubung, bukan menjadi satu menara gading yang lebih tinggi sehingga jauh dari realitas sosial yang ada. Nah, LMID nggak boleh berposisi di tengah-tengah, tapi dia berposisi lah terhadap antara dia mendukung kelas modal atau kelas miskin Indonesia. Tinggal mau dipilih jalannya yang mana. Tapi LMID pada hari ini ya sejak berdirinya kita memilih politik kelasnya itu adalah politik kelas miskin, berdiri di kaki orang-orang miskin, berdiri terhadap ketidakadilan, berdiri terhadap diskriminasi, dan berdiri terhadap ketidaksetaraan. Saat ini kita berada di Pancoran Buntu 2. Dia adalah salah satu wilayah konflik penggusuran antara Pertamina, pihak perusahaan, dan juga warga dan juga ahli waris. Saat ini kita sedang melakukan advokasi teman-teman bersolidaritas di sini ya, atas nama kemanusiaan, atas nama solidaritas kelas miskin Indonesia ya, dan juga bagaimana kita berada di sini bukan hanya soal mengadvokasi soal pertanahan dan konflik agrarianya, tapi juga mengadvokasi soal peningkatan kapasitas terkait soal administrasi kependudukan, terkait soal jaminan sosial yaitu BPJS, terkait soal angka putus sekolah yang kita sedang advokasi juga. Nama saya Minawati, KW Palinawati. Saya koordinator JRK, Jaringan Rakyat Muslim Kota. Kebanyakan mereka pemulung, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, buruh cuci gosok ya. Nah, ada yang karyawan juga ada. Nama aku Guntoro, biasanya dipanggil Gugun. Kalau dari organisasi aku dari Urban Poor Consortium, tinggal di Jakarta Utara, Kampung Tokol. Orang miskin itu miskin bukan karena nasib, bukan karena takdir, tapi ada kebijakan secara struktural yang membuat mereka miskin gitu. Jadi miskin karena program kebijakan negara.
Biasa kami rutinnya kami ada pertemuan jaringan ya setiap bulan sekali. Kami mengaktifasi hak-hak dasar rakyat di sini kota ya, hak dasar rakyat misalnya soal air, soal perumahan, soal tenaga kerja, soal kesehatan ya. Kami mengaktifasi seperti itu gitu. Sebenarnya rakyat itu bisa mandiri sih. Rakyat miskin kota bertahan itu sebenarnya ditolong oleh sesamanya mereka sendiri. Seperti contoh yang barusan lewat ini ya, ada tukang aksesoris lewat tadi itu. Dia ini kalau ibarat orang mau berusaha itu nggak perlu ribet-ribet lah. Intinya dia punya gerobak, lalu barang dia bisa ngambil tempat lain, dan banyak sekali kasus dia tanpa harus bayar dulu, atas dasar kepercayaan dia bisa ambil barang. Lalu dia begini, saya amati siapa yang beli dari aksesoris itu, yang beli itu orang-orang miskin juga. Kalau orang-orang kaya belinya di mall atau dia pesan online yang menurut dia lebih bagus. Tapi yang beli dari aksesoris itu orang-orang miskin juga. Jadi duit orang miskin itu juga mengalir kepada orang-orang miskin. Jadi mudah gitu loh. Kita bisa lihat contohnya ya. Kalau kita mau harus pakai baju kan, tapi kalau beli baju yang baru mungkin mahal. Oke, beli baju bekas. Siapa yang jual baju bekas? Orang-orang miskin. Aku mau bertempat tinggal, tapi kalau bertempat tinggal yang legal, yang kontrakan besar itu mahal. Lalu aku bisa bertempat tinggal dengan aman, dengan terjangkau gimana? Ya sudah, tinggal di kampung-kampung ini. Kos-kosan di kampung-kampung itu jauh lebih murah. Itu bisa dijangkau oleh orang miskin. Lalu saya pengen makan, nggak mungkin kan tiap hari makan di restoran sebagai orang kaya. Saya harus menyesuaikan apa yang saya makan, harganya menyesuaikan dengan kantong saya. Ada warteg, ada warung makan yang sesuai dengan kantong saya. Siapa yang menyediakan itu? Orang-orang miskin. Sampai hiburan loh mas, bukan hanya soal kebutuhan dasar, sampai hiburan. Loh, aku juga pengen kayak orang-orang kaya itu punya hiburan, bisa karaoke di mana, tapi kalau nggak kan mahal tuh. Sedangkan satu jam bisa 300 sampai 500 ribu gitu. Dan minuman makanan juga mahal. Di jalan-jalan banyak contoh di kota tua itu, di pelataran itu banyak orang menyediakan speaker terbuka, orang bisa karaoke sepuasnya, ngasih goceng, ngasih cepat, udah bisa seneng di situ joget-joget gitu. Sampai hiburan itu ada putaran ekonomi di sesama orang miskin. Perkenalkan, nama saya Warnadi, alamat Tunjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nelayan itu definisinya ada 4, yaitu nelayan tangkap yang kita kenal sehari-hari sebagai nelayan yang bergerak menggunakan kapal, kemudian nelayan budidaya yang membudidayakan ikan, kemudian nelayan pengolah ikan dan pedagang ikan. Itu definisi nelayan menurut undang-undang. Dari 4-empatnya itu ada 2 sebenarnya garis besar, yaitu nelayan pengusaha dan nelayan buruh. Nah, sampai hari ini itu nelayan buruh yang memang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sebenarnya pengusaha kapal itu yang dari kapal, tapi yang sama kapal dari nakoda sampai APK itu nggak punya kapal tentunya. Mereka hanya ikut kapal, kemudian
menggunakan sistem upah bagi hasil. Yang namanya nelayan itu ya, kalau yang kaum buruhnya ya ikut merasakan, karena di dalam perbekalan itu tidak diatur siapa yang harus membayar perbekalan, kemudian yang memenuhi, terus yang mengawasi perbekalan itu apa saja itemnya. Kemudian sampai dari ini belum ada regulasinya. Kondisinya seperti itu, sangat memprihatinkan sekali kaitannya dengan lain. Perkenalkan, saya Jumium atau biasa kawan-kawan memanggil saya Lekjum dari Serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta dan salah satu anggota jalan PRT atau Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Dan ya, kegiatan saya setiap hari selain bekerja sebagai pekerja rumah tangga juga berorganisasi, melakukan advokasi dan juga pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu mengajak kawan-kawan PRT yang belum bergabung di Serikat PRT, kita mengajak agar pekerja rumah tangga khususnya di Yogyakarta dan juga di Indonesia pada umumnya, dan itu agar bergabung di Serikat PRT kayak gitu. Dan untuk advokasi saat ini bersama Jalan PRT kami mengadvokasi adanya perlindungan pekerja rumah tangga, yaitu Undang-Undang PRT. Ya, kalau kita berbicara soal pekerja rumah tangga, kalau secara masyarakat mengetahui selama ini hanya sebatas yang memasak atau membersihkan rumah tangga, tapi ada sekitar berapa itu 15 atau berapa kategori yang masuk dalam pekerjaan PRT ya, itu ada memasak, mencuci, kemudian juga menyetrika, kemudian tukang kebun, kemudian mengasuh anak, kemudian juga supir pribadi juga, kemudian yang mengasuh lansia atau orang-orang berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya ibu rumah tangga, saya single parent. Aktivitas saya pekerja di suatu perusahaan. Saya seorang pekerja, harus ngurus keluarga, berangkat pagi pulang sore, kadang malam, bikin dagangan untuk anak sekolah. Kalau mengandalkan dengan gaji tidak cukup untuk membiayai 3 anak sekaligus membiayai orang tua. Bertambah orang tua saya sakit. Dan bagaimana caranya saya harus bisa mengurus anak, kerja, orang tua. Bisa jadi setiap bulan dirawat, setiap 2 bulan dirawat, sampai akhirnya saya menjalani hidup pun dengan terkasih-kasih dengan keadaan keluarga yang saya jalani, kehidupan yang saya jalani itu, sampai saya sering tidak mau kerja karena ngurusin orang tua, dan akhirnya anak saya memutuskan untuk bekerja karena ibunya jarang masuk kerja, jadi dia mengalah untuk mengurus neneknya. Itu sangat miris anak saya yang harusnya ke depannya
besar dengan itu. Artinya saya akan mengorbankan apa ya, masa depan dia demi neneknya biar supaya ibunya tetap bekerja. Itu yang saya alami sangat kasihan ya. Saya kerja pun sebenarnya berat, tapi memang harus saya jalani. Nama saya Muharyati. Saya aktif di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Menurut Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, di situ ada kuota 1% dan 2%. Nah, pada kuota 30% perempuan, di situ harus ada keterwakilan perempuan dengan disabilitas, karena perempuan disabilitas itu berpuluh-puluh kali termarginalkan, berpuluh-puluh kali menjadi diskriminasi, dan disitulah saya tergerak untuk menyuarakan bahwa perempuan disabilitas itu harus mempunyai kesetaraan hak di berbagai bidang. Contohnya bidang pekerjaan, dimana dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga kan, seseorang yang mengalami kecacatan diperbolehkan diberhentikan dari pekerjaan. Itu sangat-sangat menjadi masalah banget bagi komunitas disabilitas, karena jika mengalami kecelakaan kerja itu kemudian seenaknya dipecat, kita kan manusia juga, kita nggak mau musibah itu terjadi pada siapapun. Alangkah baiknya kita direhabilitasi dan agar kita bisa bekerja kembali, jangan dipecat, tapi kita diberdayakan kembali. Kita masih bisa bekerja kok, meskipun kehilangan tangan, kehilangan kaki, kita masih bisa bekerja. Itulah yang salah satu kami menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Purnama nu fungsi langit ayeuna datang kaburuan deui hariri nu fungsi anjing ayeuna datang hari deui ayo patah tematin cacapkeun mumpung aya kasempatan ayeuna mangsa nu hendak ayo ulang Sukabunga cang bulan 14 narawangan hati bangga. Perkenalkan diri, nama saya Yusuf, asli dari petani Cibaliung. Saya nama Arman, petani Cibaliung. Nah, inilah perkebunan dan petani kami seperti ini. Jadi kami setiap waktu atau setiap tahun kami bercocok tanam. Ada padi, kedelai, dan jagung dan lain sebagainya. Masalah tani itu bagi saya adalah kehidupan. Jadi tidak bisa lepas dari walaupun siapapun yang menguasai tanah ini, tetap saya akan bertani. Dari dulu sebelum saya dewasa sudah saya diajak-ajak sama orang tua saya suka berladang di sini. Jadi kalau dulu belum ada tanaman jati sama mahoni ini, yang ada hanya kayu-kayu alam, kayu-kayu limbah dulu. Jadi dari mulai situlah masuk Peru bertani sampai sekarang sampai rapat jati. Jadi untuk kami
untuk bercocok tanam memang sekarang sangat kesulitan Pak. Kesulitannya setelah kami ladani, mandor langsung masuk nanam jati, akhirnya lama kelamaan areal ini sampai rapat. Jadi akhirnya kami sulit untuk menghidupi keluarga, sulit untuk bercocok tanam. Ada tebakan segini pun ini hanya kebagian 20 meter persegi Pak. Dari mana untuk menghidupi keluarga kami, mana bisa kami untuk menyekolahkan anak kami kalau area ladang kami cuma persegi 20 meter. Memang masyarakat karena dia sehari-hari sebagai petani harus berladang atau diantaranya nanam padi yang lain-lainnya, memang nggak ada hentinya, terus-terusan cocok tanam di daerah-daerah yang tanah yang berkonflik. Dari tahun 98 mulai masuk, diantaranya ini bukan tanah kehutanan tapi tanah rakyat berdasarkan peta. Kan berdasarkan peta Cibalung itu tidak ada kehutanan, yang ada adalah Cikesi. Masyarakat tetap menggarap. Gitu. Terus terjadi 2 kali, diantaranya penangkapan. Gitu. Tetap kami berjuang, tetap kami menggarap gitu ya. Sampai ya apa gubuk-gubuk kami atau rumah kami dibakar. Memang waktu itu ada yang gubuk, ada yang sudah jadi rumah. Tapi karena dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kami sebagai yang berjuang bukan nanti tapi terus-terusan kami berjuang. Kau bakar rumah kami, bertaburan menjadi abu, musnahlah tanaman kami, bercecer bersimbah darah. Saya adalah satu-satunya yang pernah dipenjarakan. Jadi waktu subuh saya mau ngambil air wudhu, disedap saya waktu itu ditangkap. Ladang saya di belakang sana, rumah saya di belakang sana yang rumahnya dibakar, tinggal arang. Saya ditangkapnya, ditelanjangin tanpa busana, dilempar ke truk. Sakitnya bukan main Pak. Saya benar-benar merasa sakit sekali sampai sekarang, walaupun sudah belasan tahun atau sudah puluhan tahun, sampai hari ini saya masih terasa. Saya dipukul, saya ditendang, dan saya ditelanjang, dilempar ke truk, dipenjarakan 18 bulan. Sudah tahu dipenjarakan karena kami yakin bahwa di sini adalah tidak ada perum perhutani atau tidak ada tanah kehutanan. Jadi kami tegas untuk menggarap lahan dan terus-terusan untuk menggarap lahan karena hak tani itu adalah kehidupan kami. Satu di antaranya kekuatan dan ambisi masyarakat ingin menggarap, karena di sini secara hukum satu ada tanda bukti milik, surat-surat tanah, ya. Terus itu kekuatan diantaranya ambisinya masyarakat ingin menggarap di areal ini, itu bukti-buktinya. Akses untuk ikut dalam mengambil keputusan itu yang minim sekali, ya, kosong, nol gitu loh di masa lalu. Karena orang miskin itu kan dianggap bodoh, satu ya, dianggap bodoh, dianggap tidak punya peradaban untuk musyawarah dan ambil keputusan,
dianggap tidak bisa diajak bermusyawarah, dialog, kerjasama, dan tidak punya skill gitu, sehingga itu diberikan ruang-ruang pengambilan keputusan itu diberikan pada birokrat, orang-orang yang punya kekuasaan politik yang pertama. Yang kedua juga diberikan pada orang yang disebut ahli. Nah ini ahli ini juga bias, kemudian ahli itu hanya disebut sebagai orang yang berasal dari akademisi, dari universitas, punya gelar segala macam. Nah, sedangkan orang-orang miskin yang punya pengalaman berbeda, punya keahlian di bidangnya masing-masing, dia bukan ahli, sehingga minim partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tapi kan sering dibilang, oh kami sudah libatkan orang-orang miskin, orang-orang terdampak dalam pengambilan. Itu bukan dilibatkan, dia hanya dilibatkan untuk mendengar keputusan mereka, hasil keputusan mereka. Tapi tidak diberi wewenang, tidak diberi otoritas, kesempatan untuk mengambil keputusan bersama. Itu problem paling mendasar, dan tentu saja karena tidak ikut menjadi bagian dalam mengambil keputusan, ya tentu saja keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak akan menguntungkan mereka. Keputusan-keputusan itu hanya akan menguntungkan oleh orang-orang yang terlibat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu wajar kemudian terjadi banyak penggusuran dalam contoh rencana penetapan rencana tata ruang, rencana pembangunan. Dalam memilih jalan tol itu mau dibangun di mana itu kan politis ya, tergantung siapa yang ambil keputusan. Kalau di situ ada aset, ini orang kaya ahli yang ambil keputusan juga logik. Tapi kalau orang miskin yang ada di situ apa saja, nanti dibebaskan kasih santunan. Itu dalam hal menentukan lokasi saja. Itu kan sangat politis. Ya orang miskin selalu dikorban karena apa? Tidak ikut dalam mengambil keputusan. Hari ini saya ikut aksi berangkat dari rumah buruh Cikarang untuk pengawalan di MK tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Pada saat pelaksanaan aksi, kita sampai di Patung Kuda, di depan istana, hujan-hujanan bersama kawan-kawan untuk perjuangan seorang pekerja buruh untuk memperjuangkan hak dan untuk kemajuan rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah, itu banyak merugikan untuk pekerja terutama. Masalah kontrak yang berkepanjangan, tidak jelas ujungnya, banyak outsourcing, pekerja dengan upah yang murah, PHK sepihak, dan sangat merugikan untuk pekerja. Kita di negara sendiri, negara yang kaya, kenapa kita harus susah mencari pekerjaan dengan sekolah tinggi, sekolah mahal, tapi kita untuk bekerja dibayar murah? Itu sangat tidak wajar dan sangat tidak logik menurut saya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat merugikan untuk masa depan anak-anak kita. Mau bagaimana? Seperti apa generasi muda kita nanti?
problem yang dihadapi oleh anak muda pada hari ini, salah satunya adalah bagaimana akses untuk menjangkau baik itu dari pendidikan, baik itu dari pekerjaan, baik itu minim di lapangan pekerjaan sehingga orang nggak banyak yang bekerja sehingga angka pengangguran sangat cukup tinggi. Lalu yang ketiga adalah permasalahan properti. Nah, anak muda pada hari ini karena upahnya udah nggak layak, upahnya masih minim, udah gitu lapangan pekerjaannya minim, ya, udah gitu hubungan industrial yang juga minim karena mayoritas anak muda adalah pekerja informal, sehingga untuk membeli properti dengan harga yang sangat cukup tinggi, anak muda tidak mampu atau harga yang ditawarkan terhadap perusahaan atau pihak pengembang terkait soal properti dia tidak dapat diakses oleh anak muda. Karena yang terakhir adalah mengenai soal art space. Anak-anak muda membutuhkan wadah, anak muda membutuhkan ruang kreatif yang bagaimana ruang kreatif tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dapat diakses untuk peningkatan kapabilitas dan kualitas diri, sehingga anak muda dapat berdaya saing pada saat dia ditempatkan di dalam industri kreatif atau industri pekerjaan lainnya. Biasanya gini biasanya, kita dicari oleh nakoda, kita ketemu nakoda, kemudian kita berangkat, kita sepakat dulu berangkat, ya berangkat aja, perbekalan makan segala macam ditampung oleh kapal, kemudian setelah di atas kapal kita bekerja, mencarikan sebanyak-banyaknya, kemudian setelah dianggap cukup, kita masuk ke pelabuhan. Kemudian ikan dijual melalui TPI. Setelah dijual melalui TPI, baru kita dapat bagi hasil. Tapi proses itu awal-awal itu nggak tahu. Yang tahu ya nakoda sama pemilik kapal. Kita kerja di atas kapal itu ibarat sebagian besar ya. Itu ibarat kerja kayak beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu sistem bagiannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Cuma kita nanti ya dapat lah, ya endingnya aja itu. Sekarang ini saya berjualan pagi, pulang sore, belum tentu mas, belum tentu dapat. Karena dia makan saja. Karena gini berbekal katakanlah 500.000, ternyata ikan yang didapat hanya 500.000. Kan habis itu pembekalan. Nah kita yang dibeli mana? Nggak ada kan? Cuma dapat makan di laut aja. Dan itu bukan sekali 2 kali, sering. Yang di rumah sebagai orang yang katanya tanggung jawab sebagai pelaku keluarga, belum tentu mereka bisa memberi nafkah. Jadi teman-teman lain itu, ya dia hanya makan, hanya bagaimana dia bertahan hidup. Tidak lain hanya bertahan hidup, karena ya mau apa lagi? Skill kita ada di situ. Ya kalau boleh sih, memang kita nggak suka jadi nelayan. Pak yang namanya nelayan itu di laut tidur aja nggak tenang pak, karena kita kena ombak. Yang namanya ombak itu nggak kenal musim, nggak kenal waktu. Dia mau ada ya ada aja. Kalau itu ciptaan itu banyak nggak bisa dihalang-halangi, ada bisa diprediksi. Sehingga kalau ketika di tengah laut kemudian terjadi ombak, ya sih kau sebagai pelaut itu kalau ombak, kemudian kalau kecelakaan terjadi di laut, celakanya lagi ketika ada kawan-kawan yang kemudian kena musibah, kemudian tenggelam dan hilang, itu sulit mencari asuransi, mendapatkan asuransi sulit karena ketentuan dari hukum di Indonesia maupun di luar negeri bahwa orang hilang itu belum tentu meninggal. Sehingga tidak otomatis ketika orang hilang di kecelakaan di atas kapal kemudian hilang, belum tentu dapat asuransi. Karena kalau asuransi didapat susah karena kan hilang, mayatnya nggak ketemu. Dan mereka kan seperti itu. Sehingga kesengsaraan kami di laut itu di atas kapal itu luar biasa.
di situ tempat makan, di situ tempat kerja, di situ tempat tidur, di situ nggak ada fasilitas, kita pakai semua. Ya beda dengan penjara itu sedikit sekali. Kalau penjara itu dikurung pakai jeruji, kalau kita dikurung pakai apa? Pakai ombak. Di penjara itu tidak kena ombak, kita masih kena ombak. Cuma kita bebas secara pikiran, tidak dikekang pikiran kita. Nah, bedanya itu sebenarnya paling sengsara di nelayan. Karena situasi kerja PRT sampai saat ini tidak layak ya, bekerja tidak memiliki jam kerja yang jelas dari bangun pagi sampai mau tidur lagi ya, mau bangun lagi ya rata-rata 16 jam ya, kan 16 jam gitu. Jadi dan juga upahnya yang sangat kecil dengan beban kerja yang sangat banyak, kemudian juga tidak ada jam istirahat yang jelas karena sewaktu-waktu harus siap sedia untuk melayani pemberi kerja itu. Kemudian juga tidak diakuinya sebagai pekerja oleh negara ya itu tadi, ketika dengan tidak diakuinya sebagai pekerja itu kan menjadi berimbas pada situasi kerja yang sangat tidak layak. Kemudian juga mengalami diskriminasi, kemudian banyak kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami sebagai rumah tangga, fisik, psikis, ekonomi dan juga seksual, dan juga perdagangan orang juga itu, perbudakan modern. Kita setiap hari Jumat kita memasak untuk kawan-kawan kita yang di jalanan yang membutuhkan. Jumat berkah itu kita adakan dengan sukarela, dan kita dana pun kita mencari dana dari kawan-kawan yang sukarela ingin membantu menyumbangkan sedikit rezekinya untuk Jumat berkah. Kita sangat sosialisasi kita itu untuk kawan-kawan saling membantu, patungan lah ya, setidaknya itu kita bahasanya patungan untuk menjalankan Jumat berkah itu. Dana itu kita kumpulkan, ada bendahara, kita kumpulkan setiap Jumat kita masak, kita itu bikin sampai 70-60 bungkus untuk kawan-kawan yang di jalan. Itu sangat membantu kawan-kawan di jalan. Mereka itu sangat bahagia. Kita cuma memberi sebungkus nasi saja, mereka itu sangat bahagia. Di situ tergerak hati kita, makin ayo kita adakan terus Jumat berkah untuk membantu kawan-kawan. Saat ini buruh selalu aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak sebagai pekerja. Kita menuntut hak kita. Kita turun pun kadang tidak didengar, apalagi kita diam. Makanya saya berharap dengan adanya partai buruh, kita bisa kedepannya itu kita bisa mewakilkan di parlemen, adalah untuk buruh masuk ke parlemen untuk memperjuangkan hak dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan kita bisa menolaknya apabila buruh ada di parlemen. Saya mencalonkan diri untuk bacalek di Dapil 2 Cibitung, Cikarang Barat. Waktu saya sangat sedikit di rumah untuk ngurus anak-anak, tapi saya tetap semangat, harus, karena ada anak-anak, saya tetap harus bisa menghidupi anak-anak saya.
dengan membagi waktu itu sangat sulit sebenarnya. Cuman saya sudah pesan sama anak-anak saya, Bunda terjun ke serikat dan aktif di partai. Itu saya benar-benar izin ke keluarga saya. Waktu mumpung saya masih bisa berjuang, saya akan serahkan semua, saya infakkan hidup saya untuk masyarakat. Dan anak-anak saya setuju dan saya dapat dukungan dari keluarga untuk maju ke depan. Saya bisa melangkah karena izin dari orang tua, restu dari orang tua, dan anak-anak saya mendukung. Jadi semoga dengan tujuan saya untuk ikut serta bergerak di partai dan ikut kompetisi bacalek, bagaimana caranya Partai Buruh itu bisa menang, dan saya harus bisa setidak-tidaknya di hidup saya itu bermanfaat untuk orang banyak dan bukan untuk pribadi saya. Kalau saya pribadi ya, dan kawan-kawan itu sebenarnya selama ini kalau mau terjun langsung kita itu belum kepikiran, tapi kemudian setelah ada Partai Buruh ini kemudian kita menyadari ya, dan apa yang terjadi selama ini bahwa kita tidak bisa menitip nasib kita kepada orang lain. Itu kemudian ada Partai Buruh ini, kemudian kita ya optimis ya bahwa dengan karena juga PRT atau pekerja rumah tangga ini kan ya duduk juga ya, jadi kita sudah selayaknya dan memang semangat untuk memang terjun langsung untuk merubah nasib atau situasi pekerja rumah tangga itu sendiri, karena yang selama ini sangat tidak layak ya. Itu kita kayaknya ada ada cahaya baru kayak gitu, harapan baru untuk pekerja rumah tangga bersama Partai Buruh. Kemudian undang-undang kesehatan menjadi disabilitas itu bisa dideteksi dari awal, dari reproduksi masing-masing pasangan. Nah, alangkah baiknya sebelum pasangan itu menikah kita periksa dulu kesehatannya agar membawa gen-gen yang tidak baik bisa diperbaiki dengan pemeriksaan secara teratur dan sebagainya. Karena saya sering berkolaborasi dengan SPRI, yakni Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, di mana di dalamnya itu mereka bergerak dari kelompok benar-benar yang minoritas, dan karena kelompok kami kelompok minoritas dan termarginalkan, perempuan disabilitas. Nah, situlah SPRI mengajukan nama aku untuk maju sebagai calon legislatif untuk DPRD. Dan rasanya aku shock gitu ya, karena baru aku lihat partai yang mengedepankan kaum minoritas, buruh, petani, nelayan, dan disabilitas itu baru Partai Buruh. Dan di Partai Buruh ini aku berharap disinilah aku titipkan amanah teman-teman disabilitas agar suara kami dapat tersalurkan dan segala hak-hak kami yang selama ini terlanggar atau terabaikan dapat terakomodasi pada pemerintahan ini di negeri ini. Persoalan politik ada persoalan bersama.
Karena justru ketika kita tidak paham politik dan tidak mau bergabung dengan politik, maka aturan yang dibuat oleh mereka itu justru berseberangan dengan kepentingan kita, kepentingan para buruh yang tadi saya katakan bahwa di nelayan itu ada dua kelompok besar, kelompok pengusaha nelayan dan kelompok buruh nelayan. Nah, kalau kami jadi kaum buruhnya ini, kaum pekerja ini tidak mau bergabung dengan politik, ya nasib kami tetap diserahkan kepada orang lain. Mereka nggak tahu kepentingan kita apa, masalah kita apa di lapangan. Mestinya ya teman-teman sepakat untuk berpolitik dan istilahnya mewakilkan kepentingannya kepada komunitasnya, yaitu komunitas buruh nelayan. Karena saya tahu persis bahwa nasib kita tak mungkin dititipkan ke orang lain. Nasib kita harus diperjuangkan oleh kami kaum buruh. Tidak ada tawar menawar. Kalau kami mau maju, kami harus bergabung. Mohon maaf, cara jadi pecundang lah. Kalau kita aktivis buruh, ya jelas kita harus mendukung pergerakan buruh melalui partai buruh. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya aktivis buruh tapi saya menjadi caleg partai pendukung omnibus law, ya pikir sendirilah maunya apa mereka. Tapi dari kalau menyampaikan video, kepentingan perut lah, kepentingan kita lah. Yang jelas kalau kepentingan buruh di partai buruh. Saya sih mengalami sendiri begitu kita mau diusir, tidak ada memang seorang pun yang datang membantu kita. Bagaimana? Karena kita mempunyai hak yang sama. Undang-undang itu menjamin hak dasar seluruh warganya yang ada. Nah ini bagaimana mungkin begitu mereka berkampanye, dia sangat merasa dekat dengan masyarakat. Tapi begitu masyarakat mengalami musibah, mengalami penggusuran, mereka tidak peduli. Bahkan kami sendiri khususnya di Jarenka itu semua kampung yang ada di Jarenka adalah kampung yang terancam dengan penggusuran. Cuma pertanyaan saya itu perwakilan kelas mana? Saya belum menemukan perwakilan kelas miskin kota. Perwakilan kelas artis banyak. Kalau perwakilan kelas pengusaha, apalagi hampir semua. Nah, yang kita yang miskin-miskin ini jarang sekali kita temukan. Terus terang ya, Jakarta tadinya non politik, kami tidak percaya dengan politik. Ya, tapi dengan berjalannya waktu sekarang ya, ini pergantian gubernur, semua kebijakan adanya di DPR Pak. Setelah keputusan yang baru, apa juga, kalau tidak ada yang mengawal di situ, kita stuck cuma dari kenapa tidak tentukan hasil kita di dalam di situ, nggak akan ada perubahan Jakarta. Makanya sekarang mereka memutuskan untuk politik, itu salah satunya. Kita mau begitu parlemen itu supaya ada suaranya di situ, kita bisa berkembang di situ. Nggak jadi penonton lagi, baru kali jadi penonton. Nah sekarang kita ambil itu, kita menentukan hasil kita bisa menentukan. Sesuai dengan fungsinya DPRD ya Mas ya, itu kan kita bisa membuat aturan, bisa mengawasi anggaran gitu. Jadi pengennya tuh ada sebuah aturan yang ada keberpihakan Mas, supaya selama ini kan apa ya, aturan itu dibuat untuk yang ini ya Mas ya, kelas orang kaya gitu lah. Sementara yang miskin kadang-kadang kita apa ya, susah gitu, tetap aja miskin gitu. Jadi pengen terlibat dalam hal itu supaya berkeadilan aja Mas. Jadi nggak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, punya akses yang sama gitu. Nah kita perlu pakai dulu. Nah karena pakai dulu sejalan dengan kita ada di keluarga itu, tenaga kerja gitu, makanya kita perlu. Jadi ini ada dua pilihan ya. Pertama, menurut tadi sudah ya bahwa kita mau bereksperimen masuk dalam ranah politik.
Dan sistem di kita kalau mau masuk dalam kekuasaan mau tidak mau harus partai politik. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya partai baru atau partai lama, partai yang sudah mapan atau partai yang baru muncul, kan begitu. Kita masuk ke partai politik itu bukan karena pengen keren, pengen asik-asikan masuk partai. Kita bawa agenda dan kita bawa sesuatu yang ingin melalui partai itu jadi alat. Itu yang kita mau dorong untuk perubahan. Jadi kita mesti berhitung, ini alatnya mungkin nggak mungkin kita jadikan kendaraan. Kalau lama itu, partai yang sudah mapan itu, mereka punya sistem pengambilan keputusan kan di satu orang, di ketua umum atau di presiden partai. Kalau kita mau bawa perubahan, kita mau pengaruhi, kami sadar diri mas, belum bisa itu. Kecuali kamu punya datang bawa 10 koper atau 20 koper isinya uang dolar Singapura semua begitu ya. Atau kita punya anggota yang sudah 1 juta atau 2 juta, mungkin kami masuk itu bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian dihargai perubahan apa sih yang diinginkan gitu. Tapi kami sadar diri belum kami situ gitu ya. Gitu ya, dan sistem di partainya itu juga tidak memungkinkan adanya perubahan loh, karena itu mengganggu oligarki, mengganggu kenyamanan partai yang sudah. Jadi kami tidak mungkin, oleh karena itu kita putuskan yang paling mungkin untuk kita bisa masuk dalam partai baru. Kenapa? Kalau partai baru kita punya kesempatan membangun partai dari nol, dalam arti sebelum lolos pemilu. Artinya kita ikut berjuang di situ meloloskan partai, kita ikut berkeringat, kita ikut berdarah, sehingga kita bisa bilang ke partai bahwa kami punya jasa di partai ini, kami punya andil di partai ini, dan ini partai saya karena saya ikut meloloskan, saya ikut membesarkan gitu. Sehingga ada rasa kepemilikan. Tapi dengan partai lama, partai yang sudah jadi sudah lolos otomatis, itu kayak kita penumpang di tengah jalan aja gitu. Kita bukan penumpang atau bukan bagian dari sejak awal gitu. Nah itu pertimbangan kemudian harus partai baru gitu. Nah baru kemudian kenapa partai dulu, karena ada partai-partai lain gitu. Partai-partai lain lalu ini ideologis, karena setelah kami lihat dari sekian partai baru, partai dulu lah yang paling dekat dengan identitas kami. Identitas dalam arti ideologi ya, orang-orangnya sama, orang-orang pinggiran, orang-orang kecil, orang-orang miskin gitu ya. Serikat-serikat buruh, petani miskin, petani buruh, nelayan segala itu sama ideologi dengan kami. Dan kemudian agenda partai politik ini, partai buruh juga sama dengan apa yang kami cita-citakan, sehingga tidak ada pilihan lain selain dari partai buruh di antara partai baru ini. Jadi harapan kami, kalau ini petani sudah bisa duduk di kursi DPR misalnya, jadi kami enak, komunikasinya enak, karena kami udah beberapa kali mendukung atau menitipkan sama orang lain, ternyata kurang tanggung jawab, karena orang lain setelah selesai kami pilih dia jadi kadang-kadang lupa. Makanya kami butuh suatu wadah atau suatu kendaraan. Akhirnya kami membentuk atau bergabung dengan yang namanya partai buruh. Kalau menurut saya ya, karena saya naik turunnya di maupun di DPR maupun di pemerintah. Nah ini karena butuhnya sebagai wadah politik, diantaranya kebijakan itu kan adanya kan di politik, itu yang jadi persoalan. Maka kami ingin menjadi diantaranya partai buruh, supaya dalam kita sebagai petani ikut menentukan di dalam diantaranya keputusan-keputusan itu. Jadi kalau tidak ada perwakilan dari petani, ini tidak dibahas. Ya sebenarnya sering kita anak muda dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Kita nggak boleh, anak muda udah nggak usah ngomongin politik, udah kamu banyak kerja nanti dapat hal-hal dari negara apa saja, misal BPJS dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya melihat situasi atau kredo itu hal yang sangat cukup dapat kita gambarkan, memang guna untuk melakukan penjauhan ya,
penjauhan inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak muda terhadap situasi politik pada hari ini. Nah, ini yang membuat bagaimana kalangan muda akhirnya menjauhkan politik dan malah terbilang politik itu menjijikkan, politik itu jahat, politik itu tidak sebaiknya anak muda mengkonsumsi politik gitu. Padahal kita sadar seluruh keputusan negara, seluruh keputusan hidup ini adalah berpolitik gitu. Apa yang adalah berpolitik dalam situasi pada hari ini? Kita beli baju aja ya berpolitik, beli sepatu aja berpolitik gitu. Apa yang tidak berpolitik itu sendiri? Bahwa pentingnya berpolitik itu adalah bukan soal bagaimana kita ada di legislatif dan lain sebagainya, tapi berpolitik adalah soal hidup. Esensinya itu. Nah, itulah yang menjadi nilai-nilai kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita hari ini dalam mengaplikasi ini hanya memakai media? Tentu tidak. Kita membutuhkan alat politik yang sangat cukup besar, yaitu adalah partai. Kita mengetahui dan kita sangat sadar bahwa keputusan-keputusan politik, baik itu regulasi, kebijakan publik, ya, dan juga aturan hukum yang ada, itu dikeluarkan berdasarkan keputusan politik. Keputusan politiknya apa? Melalui partai politik. Nah, partai politik itulah yang menjadi instrumen dari politik. Tentulah LMID pada hari ini, pada saat Kongres 10 kemarin di Bogor, kita sudah meneguhkan satu sikap politik kita dalam resolusi Kongres, yaitu adalah memenangkan partai buruh dan masuk dalam memperjuangkan politik kelas pekerja itu sendiri. Partai buruh. Amin. Partai buruh adalah partai kelas. Kami akan dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Kami tidak akan berpikir yang lain-lain. Memang kami dedikasikan partai ini untuk kelas. Partai ini akan didedikasikan meminta kembali kepada seluruh kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, dan juga ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur yang ada di Indonesia Timur, buruh migran, anak gelandangan, kaum pengemis, miskin desa, orang-orang yang terlantar, para pelaut, para pensiunan, guru-guru dan tenaga honorer. Kembalilah ke rumah, go back home, karena ini adalah kelas pekerja. Kita akan pastikan 3 prinsip negara kesejahteraan yang akan dibangun oleh partai buruh akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan kita tegakkan dengan sekuat-kuatnya, akan kita lakukan dengan sehormat-hormatnya demi Indonesia yang kita cintai. Prinsip pertama negara kesejahteraan yang akan dibawa oleh partai buruh adalah yang pertama, kesetaraan kesempatan. Saya ingin menyederhanakan saja tentang kesetaraan kesempatan ini, yaitu kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuk redistribusi kekayaan yang adil dan merata? Dalam 5 tahun partai buruh akan bekerja kalau Allah izinkan. Tuhan beri kesempatan, Sang Yang diberkati, kami masuk dalam parliamentary threshold. Kami masuk di parlemen 5 perjuangan jaminan sosial, yaitu haram hukumnya orang miskin di negara yang kaya, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Kami akan dedikasikan jaminan makanan. Yang kedua, orang-orang miskin, para buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja wajib disekolahkan di sekolah-sekolah Sorbonne, Prancis, di MIT Harvard, Amerika, Nanyang University Singapura, maupun Sydney, UI, ITB, Unhas, karena kampus-kampus terbaik bukan hanya milik orang-orang kaya. Kampus-kampus terbaik adalah harus diisi juga oleh orang-orang miskin, oleh kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan. Negara harus hadir dengan 20%. Kami akan sungguh-sungguh terhadap jaminan pendidikan, jaminan air bersih. Yang keempat, jaminan pengangguran. Ketika kita bekerja, buruh membayar pajak. Ketika kami menganggur, negara harus membayar asuransi pengangguran, unemployment insurance. Tanah-tanah tidak dikembalikan kepada orang yang berhak. Land reform, reformasi agraria dan kedaulatan pangan adalah kebijakan partai buruh. Anti kepada impor, anti impor beras, anti impor garam, anti impor yang menyesatkan petani dan nelayan. Land reform. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum buruh, petani, nelayan,
go back home, kembalilah pada partai buruh. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Agus Salim, legend is legend. Para pemimpin partai buruh, legend is legend. Pemimpin memilih jalan untuk menderita. Panglima Besar Sudirman mengatakan, rakyat tidak boleh menderita, pemimpin harus siap menderita. We are the working class. We are the working class. We are the working class. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Cukup sekian. Nah, apa film ya? Agak atau bagaimana dirasakan? Dilanjut ya, istirahat. Ulangi. Nanti kembali lagi setengah jam. Setengah jam apa? Setengah jam.